Oke, langsung saja. Ini anggota kelompok kami. Oke. Perkenalkan, nama saya Irfan Arif Maulana. Saya di sini akan menjelaskan materi pertama yang ada pada presentasi ini. Secara garis besar, jurnal ini merupakan jurnal eksperimen yang memanfaatkan teori yang baru dikemukakan tahun 2019 pada silikon P-type yang dipengaruhi oleh cahaya. Oke, pada pengenalan, penulis jurnal mengatakan bahwa photo Hall effect atau disingkat PHE pada silikon P-type boleh jadi berkaitan dengan fenomena band bending pada permukaan yang dipengaruhi oleh keadaan permukaan bermuatan. Oke, ternyata di sini kita ada istilah Hall effect. Oke, sebelum masuk ke materi, saya akan menjelaskan Hall effect terlebih dahulu. Oke, untuk menjelaskan Hall effect ini sendiri, saya ingin membawa kembali istilah gaya Lorentz. Mungkin Anda pernah mendengar, pastinya Anda pernah mendengar istilah gaya Lorentz mungkin di jenjang SMA atau di mata kuliah fisika listrik, di mana gaya Lorentz ini bisa dijelaskan menggunakan kaidah tangan kanan. Ketika suatu muatan bergerak ke satu arah, kemudian muatan tersebut diberikan medan magnet yang tegak lurus terhadap arah muatan tersebut, maka akan tercipta suatu gaya yang disebut gaya Lorentz, di mana gaya Lorentz ini arahnya tegak lurus terhadap kedua vektor tadi, vektor arah muatan dan medan magnet. Oke, dari teori gaya Lorentz ini, apa yang bisa kita dapatkan? Oke, pada prinsip Hall effect, ini dinamakan oleh fisikawan Edwin Hall. Pada tahun 1879, beliau menemukan bahwa ketika konduktor atau semikonduktor yang dialirkan muatan listrik ke satu arah yang tegak lurus terhadap medan magnet, maka suatu beda potensial dapat diukur yang tegak lurus terhadap arah muatan. Oke, ini berkaitan dengan gaya Lorentz tadi. Ini pada gambar bisa dilihat di sini ada pelat konduktor atau semikonduktor. Ketika dialirkan arus listrik yang arahnya tegak lurus terhadap medan magnet, maka akibat gaya Lorentz, muatan listrik ini akan terdorong ke salah satu sisi pada plat ini. Dalam hal ini, elektron akan terkumpul di sini dan hole akan terkumpul di sisi satunya. Akibatnya apa? Akibatnya karena ada perbedaan muatan ini, akan tercipta suatu beda potensial, dan beda potensial inilah yang disebut sebagai Hall voltage atau tegangan Hall. Seiring berkembangnya zaman, terdapat 3 jenis efek Hall, yaitu quantum Hall effect, spin Hall effect, dan photo Hall effect. Oke, pada quantum Hall effect ini berlangsung ketika suatu medan magnet yang sangat kuat diberikan ke suatu lapisan elektron yang sangat tipis pada temperatur yang mendekati nol mutlak. Ternyata ditemukan bahwa terbebas dari faktor-faktor yang terdapat pada sampel, maksudnya adalah faktor-faktor seberapa besar dimensi sampel tersebut, sampel tersebut terbuat dari bahan apa, selama sampel tersebut dialirkan arus listrik yang menghasilkan tegangan Hall tadi, ternyata rasio antara tegangan Hall dan arus yang dialirkan pada sampel menciptakan nilai resistansi yang universal. Dan ternyata nilai resistansi ini bergantung pada dua konstanta yang fundamental di alam semesta ini. Resistansi tersebut bernilai Planck's constant dibagi dengan muatan elektron kuadrat. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahrul Gunawan, akan melanjutkan jenis-jenis dari Hall effect. Berikutnya adalah spin Hall effect. Spin Hall effect berfokus pada penggunaan ferromagnetik untuk injeksi dan pendeteksi spin pada sistem non-magnetik. Pada kualitas intrikalnya, spin permukaan arus induksi akan berputar mengelilingi kawat. Dan ketika arah arus dibalikan, maka arah orientasi spin juga akan ikut berbalik. Kemudian berikutnya adalah photo Hall effect atau kita singkat sebagai PHE. Photo Hall effect terjadi ketika sebuah semikonduktor yang berada dalam medan magnet disinari oleh cahaya atau foton, kemudian menghasilkan perubahan pada resistansi Hall-nya. Photo Hall effect
menjelaskan hubungan antara muatan mayoritas dan muatan minoritas yang terjadi pada peristiwa Hall effect, di mana kedua muatan tersebut dapat dicari nilai mobilitas dan densitasnya dari sebuah fungsi intensitas cahaya. Kita lihat pada gambar sebelah kiri ada Hall effect, itu adalah sebuah semiconductor yang dialiri arus yang berada pada medan magnet. Maka akan timbul di sana Hall effect. Bedanya, photo Hall effect ini adalah Hall effect yang kemudian disinari oleh seberkas cahaya atau foton tadi. Seperti itu. Kemudian kegunaan dari photo Hall effect. Kita tahu bahwa photo Hall effect itu adalah bagaimana sebuah cahaya yang memiliki panjang gelombang tertentu dapat memengaruhi transportasi dari muatan pada bahan semiconductor atau konduktor. Ya, berdasarkan itu, maka PHM memiliki beberapa kegunaan, yaitu yang pertama, dapat digunakan untuk membuat defect model dari efek fotokonduktif pada resistivitas tinggi pada kadmium telluride. Kemudian yang kedua, dapat memberikan mercury kadmium telluride pada temperatur rendah. Yang ketiga, PHI juga dapat digunakan untuk mengembangkan fenomenologis untuk pemurnian donor GSB. Dan yang terakhir, yang keempat adalah dapat digunakan untuk mengkarakterisasi hybrid organik-inorganik dari timbal perovskite. Hall effect biasanya digunakan untuk membedakan semiconductor itu bertipe N atau bertipe P. Namun seiring berjalannya waktu, untuk membedakan tersebut kita dapat menggunakan gabungan antara Hall effect dan photo Hall. Ini yang disebut sebagai photo Hall effect. Hal ini kemudian dibuktikan dalam jurnal bahwa photo Hall effect akan meningkatkan Hall voltage 63 kali lebih tinggi dibandingkan dengan efek Hall biasa. Baik, perkenalkan, saya Rahma Atalia ingin menjelaskan mengenai bagian saya. Nah, oke, kita bisa melihat nih gambar efek Hall pada grafik ini dengan laser dan tanpa laser. Kalau tanpa laser ini kelihatan yang warna biru. Nah, sedangkan yang warna merah itu ketika disinari laser efek Hall-nya. Dan efek Hall ini meningkat 63 kali lipat ketika disinari oleh laser. Gitu. Nah, berikut merupakan ilustrasi bagaimana laser pada P-type sudah diberi medan magnet dan sudah membentuk barrier. Pada gambar ini, sisi positif ini disambungkan ke metal dan silikonnya itu ke tipe P. Nah, jadi ada tujuan diberikannya metal, nah yaitu agar ketika cahaya masuk, fotoelektrik efeknya itu yang mampu mengeluarkan elektron dari metal tersebut ketika laser disoroti, gitu. Nah, pada gambar ini menunjukkan bahwa pada sisi paling bawah ini, gambar pertama itu menunjukkan energi level yang rendah. Terlihat bahwa terdapat daerah depresi yang terbentuk akibat lapisan surface dan lapisan bulk. Energi lapisan surface ini lebih rendah daripada lapisan bulk karena adanya terjadi bending. Oleh karena itu, medan listrik built-in ini terbentuk. Ketika laser disinari ke surface di bagian kiri, banyak nih sepasang hole dan elektron yang terbentuk dari lapisan bulk itu. Nah, potensial yang built-in yang dekat dengan surface memisahkan pasangan hole dan elektron. Selanjutnya, pada saat disinari laser dengan tegangan bias. Bisa dilihat pada gambar di samping, pada saat laser mengenai metal, banyak pasangan elektron dan hole yang keluar. Ini akan memberikan efek pada hole. Selanjutnya, pada saat disinari laser atau tanpa tegangan bias, bisa dilihat pada gambar di samping, terjadi gerakan acak karena adanya arus difusi. Selanjutnya, pemberian tegangan bias dan tak bias. Pada saat tidak ada tegangan bias, dikarenakan defleksi arus yang berdifusi, serta non-equilibrium elektron dan hole secara langsung berkombinasi pada saat proses. Dan ketika ada tegangan bias hole dan elektron bergerak berlawanan arah, tegangan hole meningkat. Selanjutnya, ketika tidak diberi laser, sama seperti pada band diagram MS contact. Sekian
pada ini saya akan dilanjutkan pada teman saya. Terima kasih. Baik, saya Torek Aden akan melanjutkan presentasi sebelumnya oleh teman saya. Sini bahwasanya ketika device ini diberikan pH atau foto efek Hall yang sudah diberi tegangan bias dan sudah diberikan magnet luar, dia akan seperti ini. Elektron dan Hall-nya saling menyebar saat diberi laser. Dia akan berpencar ke sebelah sana, ke blok layernya. Nah, itu diakibatkan karena pada laser itu dia menumbuk elektron dan hole yang akibatnya menyebarkan semua partikel tersebut. Lalu terdapat ada drift ini akibatkan adanya medan listrik akibat medan magnet dan membentuk tegangan hole. Nah, ini potensial hole-nya itu yang ini positif, sebelah sini ini negatif. Baik, selanjutnya tegangan base ini dan tenaga laser bisa meningkatkan tegangan hole. Terlihat pada grafik di bawah ini adalah bagaimana kita meningkatkan lasernya, dan kita meningkatkan tenaga lasernya dari 0,5 sampai 10. Lihat dari 0,5 di bawah sampai 10 hingga ke atas. Padahal dengan perlakuan magnetic field yang sama. Dan terlihat juga tegangan hole juga meningkat seperti gambar yang di kiri. Next-nya. Nah, mengapa sih bisa meningkatkan tegangan hole? Itu diakibatkan saat intensitas laser itu meningkat, makin banyak pasangan elektron hole yang terbentuk. Nah, tegangan hole meningkat karena kenaikan laju peningkatan degenerasi ini, yaitu ntar dia terkena terus pindah, terus kena terbentur terus menumbuk sehingga mempercepat gerak elektron hole semakin terbentuk ya. Lalu ini dikarenakan pada laser diberikan pada metal lalu memecah elektron yang seharusnya pada terminal-terminal elektroda. Akibat dari medan magnet, elektron dan hole tersebut dibelokkan sehingga meningkatkan elektron hole ke pinggir. Ya, maksudnya karena akan ada medan magnet, ada gaya lens yang mengakibatkan mereka bergerak ke pinggir atau berbelok. Lalu bagaimana pengaruh ketebalan metal yang terhubung dengan hole? Nah, itu yang pada di elektroda B dan elektroda A. Nah, terlihat bahwa pada saat faktor ketebalan dari metal tersebut ini mempengaruhi koefisien Hall. Maksudnya koefisien Hall itu dia ada bagaimana dia banding lurus sama tegangan atau efek Hall-nya itu. Jadi ketebalan 0,9 di sini. Ini pada percobaan ini ya, 6 meter akan menghasilkan koefisiennya. Nah, kenaikan dari koefisien Hall ini diakibatkan ada tegangan built-in di antara metal dan semikonduktor di antara sini. Lalu bagaimana dengan posisi laser? Posisi laser yang sebelumnya adalah pada saat di tengah terus. Lalu pada saat posisi laser digeser ke dekat elektroda A dan elektroda B akan terjadi fenomena. Nah, fenomena ini secara dengan pergeseran operator fotogenerasi. Nah, karena elektron hole bergerak dengan drift pada saat dengan bias dari medan magnet tertentu, nah tentu adanya deflect atau perbelokan gerak drift yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, ketika laser menyinari katode Hall, dan misal mungkin katode Hall-nya itu A, laser dapat membentuk banyak hole karena katode ini banyaknya elektron. Lalu apabila laser mengenai katode yang banyak elektron ini, bisa memecah elektron tersebut dan meninggalkan bekas menjadi hole. Lalu menjadikan majority, ya tentu saja. Lalu begitu juga pada saat menyadari anode hole akan membentuk banyak elektron. Fenomena ini di atas pendekatan baru position desensitive sensor berbasis efek foto Hall. Nah, device ini mungkin nantinya akan kedepannya mungkin akan menjadi sensor Hall yang berbasis foto Hall karena terlihat apabila kita menyinari elektroda yang menyinari elektroda katode, menghasilkan Hall,
menyeringai anoda akan mengirimkan elektron. Ini tentu saja seperti sensor ketika ada laser yang mendekati elektroda tersebut. Baik, terima kasih presentasi dari saya dan dari kami semua. Lebih dan kurangnya dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.